Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehatnya, sehingga kita dapat bertemu di pertemuan pertama ini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun pembelajaran masih tetap berjalan daring, tapi kita tidak boleh patah semangat, tetap harus semangat, semangat, dan semangat. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, Ibu mau memperkenalkan diri dulu ya. Jadi nama Ibu Yeni Aprikasari, bisa dipanggil Ibu Yeni, alamatnya dari negara Aji Tua, Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah, dan berasal dari Universitas Lampung. Ibu mengucapkan selamat datang siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Dan selanjutnya jangan lupa absen ya, absennya sudah disediakan di Google Form. Nah, langsung saja kita masuk ke pembelajaran pertama. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep ilmu ekonomi. Di dalamnya ada manfaat dan tujuan mempelajari konsep ilmu ekonomi. Nah, apa itu? Yang pertama, memberikan masukan untuk pengambilan keputusan terhadap tindakan ekonomi, baik secara lokal, nasional, maupun global. Yang kedua, membantu membuat kebijakan untuk memahami perilaku ekonomi dalam masyarakat. Selanjutnya, dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi berupa pemikiran tentang potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi yang diambil oleh seorang pemimpin. Selanjutnya, memberikan masukan dan kritik dalam pengambilan keputusan terkait tindakan-tindakan ekonomi, dan ada meningkatkan kepekaan seseorang terhadap situasi ekonomi baik secara global, nasional, lokal, dan membantu pengambilan keputusan dalam prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi. Nah, banyak sekali ya manfaat dan tujuan mempelajari ilmu ekonomi ini. Nah, biar lebih semangat, selanjutnya Ibu akan menampilin video motivasi nih, biar makin semangat, nggak lesu-lesuan belajar daringnya. Oke, langsung saja kita lihat videonya ya. Ada sebuah peribahasa yang berbunyi, change yourself, change your future, yang artinya, ubah dirimu sendiri, maka kamu merubah masa depanmu. Kalau yang tadinya kita suka bangun kesiangan, maka mari sekarang bangun lebih pagi. Kalau yang tadinya kita suka lalai, maka mari sekarang lebih disiplin lagi. Kalau yang tadinya kita suka malas, maka mari sekarang lebih rajin lagi. Kalau yang tadinya kita suka banyak lakukan kesalahan, maka mari sekarang mulai kurangi dan perbaiki. Kalau yang tadinya kita suka banyak bermain, maka mari sekarang lebih serius lagi. Kalau yang tadinya kita suka sembarangan dalam pergaulan, maka mari sekarang lebih selektif lagi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya target besar dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal, namun kita tetap apa adanya seperti biasa, tak melakukan perubahan apapun menuju arah yang lebih baik. Karena itu sama saja kita mengamini sindiran atau ledekan yang diungkapkan oleh seorang Albert Einstein yang berbunyi, insanity is doing the same thing over and over again but expecting the different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Sehingga, apabila kita tidak mau dianggap orang gila atau mengidap kegilaan, maka mari change ourselves so we can change our future. Mari ubah diri kita menjadi lebih baik, agar masa depan kita pun ikut berubah menjadi lebih baik juga. Semangat! Wah, bagaimana nih setelah menonton video motivasi? Tentunya makin semangat ya untuk mengikuti belajar daring kali ini. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang konsep ilmu ekonomi. Dan Ibu akan mengambil 2 poin untuk kita pelajari hari ini, yaitu apa itu ilmu ekonomi dan apa saja pembagiannya. Langsung saja ke materi yang pertama ya.
Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama, pengertian dari ilmu ekonomi. Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, konsumsi, serta berbagai hal yang menyangkut pemakaian barang atau kekayaan. Nah, ilmu ekonomi juga sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang segala kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Mempelajari ilmu ekonomi bisa memudahkan kamu mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara mengatur keuangan kamu secara mandiri. Dan selanjutnya, pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Jadi yang pertama ada menurut Adam Smith. Beliau mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, menurut J.B. Say, beliau mengartikan ilmu ekonomi sebagai suatu kajian tentang peraturan yang bisa menentukan kekayaan. Dan yang ketiga, menurut Aristoteles, berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Nah, pendapat ini berkaitan dengan nilai pemakaian dan nilai pertukaran dalam materi ekonomi. Yang selanjutnya, yang keempat, ada menurut Karl Marx. Beliau berpendapat ilmu ekonomi merupakan kajian ilmu yang mempelajari mengenai cara manusia dalam bertahan hidup pada suatu kelas sosial yang berkaitan dengan pemanfaatan sarana produksi. Dan yang selanjutnya menurut Muhammad Hatta, nah beliau ini menyebutkan bahwa ilmu ekonomi mempelajari tentang sebuah proses untuk mencapai kesejahteraan serta keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat. Nah, dari pengertian-pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli di atas, kita bisa mengetahui bahwa konsep dasar ilmu ekonomi sebenarnya berkaitan dengan 4 aspek. Nah, apa aja itu? Jadi yang pertama itu ada kegiatan ekonomi, prinsip dan motif ekonomi, tindakan ekonomi, serta metodologi ekonomi. Yang selanjutnya yaitu pembagian ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi itu terbagi menjadi tiga kelompok ya. Yang pertama itu ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi teori, dan yang ketiga ekonomi terapan. Jadi apa sih Bu pengertian dari masing-masing pembagian itu? Mari kita bahas. Jadi yang pertama itu ilmu ekonomi deskriptif. Sesuai dengan namanya ya, ilmu ekonomi ini akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi. Nah, lewat ilmu ekonomi deskriptif ini, kalian bisa melakukan analisis untuk menggambarkan kondisi sebenarnya dalam kegiatan perekonomian. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang valid, data atau fakta yang diperoleh harus disusun secara sistematis. Contoh dari ilmu ekonomi deskriptif itu bisa kita lihat gambaran mengenai krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia. Baiklah, kita masuk ke pembagian ilmu ekonomi yang kedua, yaitu ilmu ekonomi teori. Nah, ilmu ekonomi teori ini berupaya menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat, serta cara kerja sistem perekonomian. Jenis ilmu ekonomi ini berlandaskan pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Nah, pada perkembangannya, ilmu ekonomi ini terbagi menjadi dua, apa saja? Yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Nah, kita akan bahas ya. Yang pertama itu ilmu ekonomi mikro. Ingat ya, ilmu ekonomi mikro ini membahas perekonomian dalam ruang lingkup yang kecil atau khusus. Biasanya teori ekonomi mikro ini mempelajari perilaku individu, rumah tangga, perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Permasalahan ekonomi yang sering terjadi dalam teori mikro ini, misalnya ketetapan harga pasar, kenaikan harga bahan bakar,
praktek monopolistik, dan panjangnya saluran distribusi. Selanjutnya, dalam ekonomi mikro terdapat beberapa komponen yang dibahas, di antaranya yang pertama, interaksi di pasar barang. Nah, dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, pasar adalah tempat untuk mempertahankan penjual dan pembeli pada waktu tertentu. Di pasar, penjual dan pembeli dapat berinteraksi untuk membentuk harga pasar atas barang yang diperjualbelikan. Nah, harga yang terbentuk adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli pada waktu tertentu. Nah, dari deskripsi tersebut, ekonomi mikro memperjelaskan interaksi antara penjual dan pembeli di pasar barang. Komponen yang kedua yaitu interaksi di pasar faktor produksi. Nah, pelaku ekonomi yang berperan sebagai faktor produksi rumah tangga adalah rumah tangga konsumen. Nah, faktor produksi yang disediakan rumah tangga konsumen terdiri atas sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Sementara itu, pelaku ekonomi yang berperan sebagai pengguna faktor produksi adalah rumah tangga produsen. Komponen yang ketiga yaitu pelaku produsen dan konsumen. Nah, analisis perilaku penjual dan pembeli di pasar tersebut meliputi pengalokasian dana yang terbatas untuk memperoleh barang dan atau jasa. Dari sisi penjual, analisis ekonomi mikro mengkaji upaya penjual dalam menetapkan harga jual paling menguntungkan. Dalam analisis ini, ekonomi mikro didasarkan pada asumsi-asumsi berikut. Yang pertama itu penjual dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi rasional. Yang kedua, pembeli berusaha mencapai kepuasan optimal dengan dana yang terbatas. Yang ketiga, penjual berusaha memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan tertentu. Selanjutnya dari asumsi-asumsi tersebut, ekonomi mikro menunjukkan perilaku seorang pembeli dalam mengalokasikan uang untuk membeli barang yang dibutuhkan. Selain itu, ekonomi mikro menunjukkan perilaku penjual dalam menentukan proses produksi yang akan dilakukan. Oke, tadi kan sudah membahas tentang ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu dalam lingkup kecil. Selanjutnya yaitu ekonomi makro. Nah, teori ekonomi makro ini membahas kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Analisisnya bersifat global dan berfokus pada permasalahan sistem perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro ini menganalisis perubahan ekonomi rumah tangga, perusahaan, dan pasar secara luas. Nah, hal ini berkaitan dengan permasalahan permintaan dan penawaran agregat seperti pendapatan nasional, pengangguran, jumlah uang yang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan raca pembayaran internasional. Selanjutnya, dalam ekonomi makro ini terdapat komponen-komponen, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya ekonomi. Nah, apa itu pemanfaatan sumber daya ekonomi? Jadi, sumber daya ekonomi diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam proses produksi sebaiknya dilakukan secara efisien dan rasional. Pemanfaatan tenaga kerja secara penuh dalam kegiatan produksi dapat mencegah terjadinya pengangguran. Komponen yang kedua yaitu stabilitas ekonomi dari sudut pandang moneter. Kestabilan suatu negara ditandai dengan keadaan mata uang dalam negeri. Nah, nilai mata uang yang cenderung turun mengindikasikan keadaan ekonomi sedang tidak stabil. Nah, sementara itu, kenaikan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing mengidentifikasikan kestabilan perekonomian suatu negara. Komponen yang ketiga yaitu inflasi. Apa itu inflasi? Jadi fenomena naiknya suatu barang-barang secara keseluruhan dan bersifat terus-menerus merupakan identifikasi dari terjadinya inflasi.
Kenaikan harga disebabkan kelebihan permintaan agregat di pasar makro. Secara umum, inflasi itu ditandai dengan kenaikan harga secara berkelanjutan, bertambahnya jumlah uang beredar, berkurangnya kapasitas produksi, serta menurunnya daya beli masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain kegiatan ekonomi masyarakat meningkat, kestabilan ekonomi, daya beli masyarakat meningkat, dan kesenjangan pendapatan berkurang. Dari sudut pandang ekonomi makro, tingkat pertumbuhan ekonomi menggambarkan kondisi ekonomi negara yang baik. Komponen selanjutnya yaitu ekonomi internasional pada era globalisasi. Nah, ekonomi setiap negara membutuhkan peran negara lain. Keterlibatan negara lain dalam perekonomian akan menimbulkan kerjasama antar negara. Hubungan ini juga dapat dikaji dalam ekonomi makro. Kerjasama antar negara diharapkan memberikan keuntungan bagi tiap-tiap negara. Begitu ya. Selanjutnya ada komponen neraca pembayaran internasional. Nah, salah satu bentuk hubungan antar negara adalah perdagangan internasional yang ditandai dengan adanya ekspor dan impor. Transaksi perdagangan internasional akan dicatat dalam neraca pembayaran internasional. Selain transaksi perdagangan, transaksi keuangan, hibah dari individu, serta hibah negara lain dicatat pada neraca tersebut. Komponen yang selanjutnya yaitu nilai kurs mata uang. Nah, kurs itu apa sih? Kurs merupakan perbandingan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Tingginya permintaan mata uang dalam negeri mendorong meningkatnya nilai mata uang tersebut. Sementara itu, berkurangnya permintaan uang dalam negeri menyebabkan turunnya nilai mata uang. Nah, nilai mata uang yang menurun dapat disebabkan keadaan politik dan perekonomian suatu negara itu tidak stabil. Oleh karena itu, eh, pem, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang moneter untuk menjaga kestabilan nilai mata uang di dalam negeri. Selanjutnya, peredaran uang dalam masyarakat. Nah, ini komponen yang selanjutnya. Dalam kegiatan ekonomi, uang memiliki peran yang sangat penting. Uang berperan sebagai alat pertukaran dan alat pembayaran yang sah. Ketersediaan uang yang beredar dalam masyarakat akan mempengaruhi kondisi perekonomian. Dengan demikian, uang menentukan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jumlah uang beredar dalam masyarakat yang terlalu tinggi dan menyebabkan inflasi, sedangkan jumlah uang yang beredar rendah dapat menyebabkan kelesuan ekonomi atau biasa disebut sebagai deflasi. Oke, kita kan sudah membahas tuh ekonomi mikro, ekonomi makro, pengertian komponen-komponennya. Nah, sekarang apa sih perbedaan dari ekonomi mikro dan makro? Jadi, perbedaan utama ekonomi mikro dan makro secara garis besarnya yaitu ekonomi mikro dan makro sebenarnya mengeksplorasi elemen yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, perbedaan utamanya itu ekonomi makro berupaya menemukan perspektif umum di tingkat nasional, sementara ekonomi mikro berfokus pada perspektif individu dan di tingkat konsumen. Meskipun penawaran dan permintaan berlaku untuk kedua bidang ekonomi, namun ekonomi mikro didasarkan pada tren pembeli dan penjual, di mana ekonomi makro berfokus pada berbagai siklus ekonomi seperti siklus utang, utang jangka pendek dan jangka panjang serta siklus bisnis. Demikian perbedaan dari ekonomi mikro dan makro. Oke, kita sudah masuk ke pembagian ilmu ekonomi yang ketiga. Masih ingat nggak tadi ilmu ekonomi yang ketiga apa?
Ya benar banget, yaitu ilmu ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi terapan berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara praktis oleh individu atau kelompok dalam mengambil kebijakan, pedoman, atau standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu. Nah, contoh ilmu ekonomi terapan yaitu kegiatan ekonomi yang berlangsung di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Nah, oke, itu tadi penjelasan dari materi konsep ilmu ekonomi yang meliputi definisi atau pengertian dari ilmu ekonomi serta pembagian-pembagian yang ada di ilmu ekonomi. Nah, selanjutnya untuk hal-hal yang kurang jelas atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya bisa dituliskan di kolom chat ya. Oke, baik. Udah ada yang nanya nih. Izin bertanya, Bu, mengapa kita penting mempelajari tentang ilmu ekonomi? Nah, kenapa tuh kira-kira penting? Jadi, mengapa penting? Mempelajari ilmu ekonomi itu sangat penting dan hal pokok bagi setiap masyarakat, khususnya dalam ruang lingkup keluarga. Nah, tujuannya agar dapat dengan cermat mengatur skala prioritas kebutuhan dari keperluan yang terpenting mendesak terlebih dahulu. Nah, mempelajari ilmu ekonomi melatih seseorang agar dapat mandiri dalam berwirausaha dan mengelola kebutuhannya. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita dapat mengatur perekonomian pribadi dengan menggunakan uang saku dengan hemat. Dengan ilmu ekonomi, kita pasti akan lebih memilih kebutuhan yang paling penting untuk didahulukan daripada kebutuhan yang tidak terlalu penting. Begitu ya. Oke, mungkin cukup pertemuan kita kali ini. Untuk uji kemampuan kalian dalam pertemuan pertama ini, Ibu akan share link feedback untuk dikerjakan dan kalian harap membuat resume agar dapat mempermudah kalian untuk belajar dan mengingat materi. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan kesimpulan. Jadi, yang pertama, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dan dihadapkan pada alat pemuas atau sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya. Selanjutnya, ilmu ekonomi itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ekonomi deskriptif, yang kedua, ekonomi teori, dan yang ketiga, ekonomi terapan. Dan selanjutnya ekonomi teori itu dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi ekonomi mikro itu mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Sedangkan ekonomi makro mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan, inflasi, dan tingkat harga. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masalah ekonomi, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, serta biaya peluang. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian pada pembelajaran daring yang sangat luar biasa ini. Kita harus tetap semangat meskipun dalam masa pandemi seperti ini, dan jangan lupa jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.